Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Sri Rahayu. Saya mahasiswi Universitas Nasional, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya bermaksud untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah yang saya jalani pada semester ini, yaitu Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Muhandi, SE, MSI. Lalu, ada beberapa pertanyaan terkait dengan biaya campuran yang akan saya coba jawab dalam video ini. Mari kita beralih ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah, mengapa biaya campuran menimbulkan masalah sewaktu dilakukan pengklasifikasian biaya dalam kategori tetap dan variabel? Jawaban dari saya adalah karena informasi yang tersedia untuk melakukan pengklasifikasian atau memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam biaya campuran tersebut hanyalah informasi jumlah biaya suatu aktivitas dan jumlah penggunaan aktivitas, sehingga memang akan cukup sulit dalam pengidentifikasian biaya tanpa adanya ukuran penggunaan atas biaya variabel dan biaya tetap tersebut. Lalu sekarang kita dapat beralih ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini adalah terkait dengan grafik scatter. Pertanyaan kedua adalah, mengapa grafik scatter adalah langkah pertama yang baik untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen tetap dan variabelnya? Jawaban dari saya adalah karena grafik scatter bertujuan melihat apakah asumsi hubungan linear wajar atau tidak. Dengan menggunakan grafik tersebut, beberapa titik yang tampaknya tidak cocok dalam pola umum perilaku biaya mungkin dapat terungkap, sehingga diperoleh pengetahuan yang dapat memberikan justifikasi untuk mengeliminasi dan mungkin menuntun pada perkiraan yang lebih baik mengenai fungsi biaya yang mendasarinya, serta pengetahuan tentang hubungan antara biaya dan penggunaan aktivitas akan mempermudah usaha pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Lalu sekarang kita beralih ke pertanyaan yang ketiga dengan topik yang berbeda. Topik ini terkait dengan metode pengklasifikasian biaya campuran. Nah, pertanyaannya adalah, jelaskan bagaimana metode scatterplot memisahkan biaya tetap dan variabel dari biaya campuran. Kemudian, jelaskan cara kerja metode tinggi rendah dan mengapa kedua metode tersebut berbeda. Metode scatterplot menyangkut pemeriksaan grafik scatter atau suatu plot yang menunjukkan jumlah biaya campuran pada berbagai tingkat aktivitas yang berbeda, dan pemilihan dua titik yang tampaknya terbaik untuk mewakili hubungan antara biaya dengan aktivitas. Karena kedua titik tersebut menentukan suatu garis. Kedua titik yang terpilih dapat digunakan untuk menentukan titik potong dan kemiringan garis dari kedua titik tersebut. Titik potong tersebut memberikan perkiraan komponen biaya tetap dan kemiringan memberikan estimasi biaya variabel per unit aktivitas. Apa sih metode tinggi rendah? Metode tinggi rendah adalah menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik tinggi dan titik rendah yang akan digunakan untuk menghitung parameter potongan dan kemiringan. Kedua metode tersebut berbeda karena metode tinggi rendah ditentukan oleh jumlah tinggi dan rendah dari variabel bebas. Keunggulannya terletak pada keobjektivitasannya. Metode scatterplot adalah suatu cara yang baik untuk mengidentifikasikan non-linearitas, outlier, dan pergerakan dalam hubungan biaya. Kelemahannya adalah terletak pada subjektivitasnya. Pertanyaan selanjutnya masih dengan metode pengklasifikasian biaya campuran. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa keunggulan metode scatterplot dibandingkan dengan metode tinggi rendah? Dan apa keunggulan metode tinggi rendah dibandingkan dengan metode scatterplot? Jawaban dari saya adalah, keunggulan metode scatterplot dibandingkan dengan metode tinggi rendah adalah metode scatterplot memungkinkan kita untuk melihat data secara visual dan dapat menolong manajer menghindari jebakan atas terlihatnya hubungan antara biaya aktivitas yang tidak mungkin terjadi. Daripada hanya memilih dua titik yang tampaknya mewakili pola biaya aktivitas umum, serta meskipun titik-titik tersebut bukan merupakan outlier, pasangan titik lainnya memungkinkan pilihan titik yang lebih mewakili secara keseluruhan. Sedangkan dalam metode
tinggi rendah, titik tinggi dan rendah mungkin merupakan outlier. Dan outlier ini menunjukkan hubungan biaya aktivitas yang tidak umum terjadi. Dengan demikian, rumus biaya yang dihitung dengan menggunakan dua titik ini tidak akan mencerminkan apa yang biasanya terjadi. Nah, keunggulan metode tinggi rendah dibandingkan dengan metode scatterplot adalah dari objektivitasnya. Metode tinggi rendah memungkinkan manajer untuk mendapatkan ketepatan yang cepat mengenai hubungan biaya hanya dengan menggunakan dua titik. Sedangkan dalam metode scatterplot, tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir yang akan saya jawab pada video ini. Pertanyaan ini adalah, jelaskan yang dimaksud dengan metode kuadrat terkecil dan mengapa metode ini lebih baik daripada metode scatterplot dan metode tinggi rendah. Jawaban dari saya adalah, metode kuadrat terkecil adalah metode statistik untuk menentukan suatu garis yang paling sesuai dengan serangkaian data. Metode ini digunakan untuk memecahkan komponen tetap dan variabel dari biaya campuran. Metode ini lebih baik daripada metode tinggi rendah dan metode scatterplot. Karena metode kuadrat terkecil menghasilkan garis yang paling sesuai dengan titik-titik data sehingga lebih direkomendasikan daripada metode tinggi rendah dan metode scatterplot. Selain itu, metode kuadrat terkecil memiliki keunggulan dibanding metode lainnya dengan menilai keandalan persamaan biaya. Koefisien determinasinya memungkinkan analis untuk menghitung jumlah variabilitas biaya yang dijelaskan oleh penggerak biaya tertentu. Koefisien korelasi juga mengukur kekuatan hubungan dan menunjukkan arah hubungan. Sekian jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Semoga jawaban saya dapat dimengerti. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Semoga jawaban saya dapat bermanfaat untuk yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.